Tapi yang bapak gue dibilang mintanya nikah resmi nih. Nikah yang di itu ya, nikah siri itu yang pakai daun. Pakai daun. Nice. Oh my god. Jadi kemungkinan dia pergi juga kan benar-benar sayang sama anak. Kamu apa adanya, kamu tinggal terima aku soalnya tenang. Enggak. Jangan mau aja. Jangan ntar hidup gue makin susah. Yang ada Udah dibikin susah. Gue pengen ke Twin Tower nih di Malaysia. Pengen gue keluar negeri top. Bagus emang dia. Bagus lah, yang jelas lebih dari lu. Nah, kayak sudah doang itu, kayak sudah asli. Enggak lah, bagus. Coba lihat. Oh iya. Mbak jalan apa ya? Jalan susu teh mau. Kayaknya gue kenal deh. Mega. Widya kan. Ya ampun kangen. Lu bukannya di Malaysia? Udah balik. Duduk. Udah balik. Dia Lu siapa kapan? Ini temen gua. Dulu gua satu tinggal di perumahan, terus kecil bareng. Oh. Tapi dia waktu itu mau merantau ke Malaysia. Iya, udah kesana. Terus balik kan bukan kerja, jadinya jadi laki di sana. Jadi lu di kesana nikah. Iya. Pertamanya lu kerja. Gawe dulu. Terus iya ketemu jodoh kali. Terus lu nikah di sana. Terus sekarang mana suaminya? Ada kayaknya Di sono. Oh, dia di sono, lu di sini, LDR gitu. Enggak tahu masih hidup apa enggaknya. Kok bisa gitu? Iya soalnya tidak nyata dan tidak berguna. Anjir. Oh, lu udah pisah maksudnya? Ya, Oh, udah pisah. udah lama. Tapi lu punya anak dari yang Malaysia itu? Ada sama nyokap. Oh, sama lu tinggalnya? Iya. Udah gede anaknya, Kak? Udah kelas 2 SD. Lu kan waktu itu ke Malaysia waktu lulus sekolah kan kita. Enggak, gue enggak nyampe lulus kan. Gue gawe dulu di sono duluan. Terus enggak nyampe setahun di sana gue dapet laki. Terus lu nikah di sana, keluarga lu dari sini tahu? Tahu? Pada kesana? Enggak. Jadi waliinnya gimana? Jadi kayak lewat telepon lagian juga di sana kemarin nikahnya. Enggak kayak diwaliin gitu loh. Oh, lu nikahnya nggak ada yang datang keluarga lu? Enggak ada. Oh, jadi tapi dikabarin doang. Dikabarin pada tahu. Terus lu pulang-pulang ke sini tinggal berdua doang sama anak lu? Iya. Dia kemarin sempat datang pas sebelum Covid. Sempat datang terus minta. Iya, kok tahu? Ya biasa lah mantan mah begitu. Udah ditinggal ngejar lagi. Kalau ngeliat kita udah bisa kerja sendiri, udah pasti datang minta balik. Tadi dulu bentar, gue tuh punya menu hari ini. Apa tuh? Hari ini tuh menunya ada bakwan. Apa tuh? Bagiku kamu number one. Mantul. Boleh tuh? Iya. Nyobain? Tok. Ntar digoreng dulu dah, digoreng ya. Master chef ntar dulu. Terus lu gimana? Sekarang udah tinggal di Indonesia nih, berarti anak lu keturunan luar dong, anjay. Enggak, dia keturunan Indonesia juga orangnya. Oh, dia orang Malaysia juga kerja di sono? Enggak, jadi emak bapaknya asli dari Padang. Nah, dan beranak cucu tuh di sana. Oh, orang Padang merantau ke sana. Iya, jadi anaknya warga negara. Warga negara Malaysia, tapi orang Indonesia. Iya, keturunan Indonesia juga. Gitu. Mungkin awalnya suaminya kayak Kak Widya, pengen nyari kerja doang awalnya. Enggak, nyokapnya. Orang tuanya berarti. Orang tuanya awalnya kayak gitu mungkin. Iya. Terus lu pulang ke sini, terus lu udah nikah lagi? Udah. Enggak tahu ya. Bisa nih. Masa nggak tahu sih. Nikah ya, nikah. Terus udah punya anak lagi? Punya. Dua-duanya cowok, satu cewek apa? Dua-duanya cowok. Yang dari Malaysia cowok, yang dari Indonesia cowok juga. Oh, besok nikah sama orang Singapura. Terus Filipina. Jadi anak lu mancanegara. Jadi banyak banget anak lu masih ASEAN, Kak. Mancanegara, iya kan? Ada. Dari Malaysia satu, Indonesia satu. Brunei nanti Singapura. Biar banyak. Aduh, gue pengen cerita tapi gimana ya? Cerita aja, ada masalah apa? Di sini selain cuman kita minum susu, kita juga menerima cerita-cerita orang-orang. Bukan terima susu, janda. Jadi gimana ya? Yang kedua itu heran ya, gue kadang cowok tuh ya
demen ininya doang, gimana sih? Ada maunya aja, udah kita percaya, terus udah kita punya anak dari dia. Iya, tapi gue nggak tahu sama yang kedua ini pisah. Tapi pisahnya tuh nggak jelas tanpa ada kesalahan fatal dari gue. Kalau yang pertama ada karena dia yang jelas. Iya, gue yang pulang kan. Lu yang minta pisah. Iya, gue yang pulang, jadinya gue tinggal, makanya dia kan nyusulin. Oh, terus lu nikah lagi, yang kedua dia yang ninggalin. Iya, tapi nggak jelas. Tapi itu dia bohong. Jadi dia alasannya gini. Waktu itu posisinya gue abis lahiran nih. Itu anak mau umur 40 hari. Sama orang Indonesia? Iya, yang kedua nih ya. Kita bahas yang kedua aja deh. Yang Malaysia aja. Itu anak umur 40 hari. Mau acara gunting rambut dong. Nah, waktu nikah kan COVID. Oh, lu nikah pas COVID? Waktu nikah kan COVID. Orang tuanya bilang gak bisa datang. Karena kan ini ditutup lah, jalanan ditutup lah, gak bisa. Inilah pokoknya banyak banget alasannya. Sampai lahiran pun ada alasan juga dari pihak keluarganya. Sehingga lu lahiran sendiri? Iya, orang tua gue doang, keluarga gue doang yang ada. Nah, terus pas anak 40 hari kan ada mau acara gunting rambut tuh. Nah, si Buluk ini, kita sebut aja Buluk ya. Oh, mantan lu. Iya, si Buluk ini alasannya gini ke gue katanya. Mau jemput bapaknya. Pas dia mau acara itu? Iya, 2 hari mau acara itu dia izin pulang ke kampungnya. Dia bilang mau jemput bapaknya buat ngehadirin acara gunting rambut anak. Oh ya udah, oke, gue bolehin dong. Nah, sehari pas dia di sana dia bilang bapaknya mau keluar kota. Gue tahu lah bapaknya atau apa segala macam, tapi nggak mungkin kan? Ya. Nggak bisa ngeluangin waktu 1 hari aja buat temuin cucunya. Betul. Cucu pertama gimana? Cucu pertama. Dari anak pertama. Daerah mana emang Kak itu? Mantan yang kedua tuh Kuningan. Orang Kuningan. Jadi buat teman-teman yang orang Kuningan nih ya, kita cari ntar. Kuningan Jawa Barat ya. Orang Kuningan tuh ya, orang Kuningan pokoknya kita incer. Itu waktu itu lu posisinya di Tangerang? Iya, gue di rumah. Oh, lu di Tangerang. Kan nikahnya di Tangerang. Tangerang ya berapa jam sih ya kan? Iya. Gak tau lah pokoknya. Mungkin karena punya nama. Gampang dicari itu. Mungkin karena punya nama, kenapa? Iya, mungkin malu kali karena waktu itu juga anaknya kan. Jadi jangan diberhentiin dulu dong. Jadi ya gimana ya, udah gak heran lah lu pada kalau misalnya gua itu. Oh, jadi anaknya yang kedua kan posisi gua juga janda bukan perawan, jadi gua nggak mau munafik lah ya. Oke. Oh gitu. Gua bukan ya. Iya, pacaran dan gua pacaran dari 2018. Terus gua nikah di 2020 dong. 2021 gua punya anak. Oh udah. Iya. Lu nikah karena kejadian itu. Terus tapi lu nikah sah nggak? Nikah kan dia dicicil sama abang ipar gua. Disuruh nikahin. Tapi bapaknya dia nih. Bapaknya dia karena punya nama, malu mungkin ya. Ya karena dia nggak mau datang juga karena malu, kalau kata gua bukan nggak mau usaha. Nah terus bapaknya dia itu pengennya nikah siri. Tapi yang bapak gue dibilang mintanya nikah resmi nih. Nikah yang di itu ya, nikah siri itu yang di... Pakai daun. Nice. Oh my God. Jadi kemungkinan dia pergi juga karena memang udah rencananya. Kayaknya emang sengaja. Iya, karena dari awal bapaknya maunya nikah siri. Soalnya gue sebelumnya dinikahin siri, mau? Gak mau kan, kita nikahnya resmi tapi dianya aja gak ngurus surat keterangan. Katanya butuh duit 1,5 lah. Atau apalah. Gue sempet mau nawarin gini tapi kayaknya gak sopan deh. Gue pengen banget nawarin. Ya udah berapa duit sih? Pengen banget gue nawarin gitu. Terus akhirnya lu nikah siri akhirnya. Jadinya siri dong, cuma ada surat keterangan dari ini dan surat selembar kertas gitu doang. Jadi buku nikahnya nggak ada, karena dia nggak urus surat pengantarnya. Terus berapa lama lu jalanin nikah sama dia? Berapa lama itu? Pokoknya itu anak umur 40 hari nih Gak. Itu anak umur 40 hari dia bilang izin pulang ke sana. Gak balik-balik lagi? Gak balik lagi sampai sekarang. Ya punya istri lagi tuh mah. Iya, emang udah mau tunangan? Ya, udah tunangan. Tapi dia tanggung jawabin anak lu gak? Enggak. Kacau banget orang Kuningan. Oke, tanggung jawabnya sempet ya. Sempet nih. Jadi dia pergi di bulan November.
Anak gue kan lahir Oktober nih. Dia November akhir bulan dia pergi. Desember dia ngasih gue duit 500.000. Januari dia ngasih gue duit 100.000. Februari dia ngasih gue duit 400.000. 1 juta. Terus ngasih lagi lebaran 500.000. Terus lu nggak nanya, lu kok pergi nggak pulang-pulang lagi? Banyak, pokoknya pas gue kasih tahu dia salah, ujungnya gue juga yang salah anjir. Oh, setiap lu ngomong iya, ini karena lu kayak seakan kan selalu kayak gitu. Oh, kalau lu tanya kenapa lu pergi nggak pulang, ini semua gara-gara lu. Nih, sama satu keluarganya nih ya kan. Jadi kan pas kita nikah kan bapaknya memang nyuruh gue bilang, katanya kalau bisa jangan kasih tahu siapapun dulu. Oke, gue sempet jaga. Nikahnya diam-diam. Enggak, maksudnya orang kampung dia supaya jangan tahu. Oh my god! Wow! Oh, tapi ya lu bayangin, nah, emak gue nahan malu, tapi orang tua dia nggak mau nahan malu. Gue masih belain orang tua dia. Nah, kan di Jakarta kan ada mamangnya tuh. Dan kita kan nikah, mamangnya juga kenal sama gue dari jam pacaran. Otomatis pas kita nikah, kalau laki gue lagi bawa gue, kalau si buluk itu lagi bawa gue ke Jakarta, kan dia kerja di Jakarta kan nggak mungkin gue nggak bilang dong kalau gue udah nikah. Pasti mamangnya nanya ntar, ya gue cerita kalau gue udah nikah. Nah mamangnya ini ngasih tahu ke bapaknya, bapaknya ini bikin kesalahan gue seakan-akan fatal banget cuma karena gue ngomong kalau gue udah nikah. Oh jadi semua apapun yang iya, jadi semuanya langsung salah. Gue minta maaf berkali-kali, gue cek bapaknya nih berkali-kali nggak direspon. Terus sampai gue tahu emang si buluk ini sempat sakit ya. Dia, lu jangan ngerokok aneh-aneh deh, pokoknya jangan ngerokok yang murah. Ya sering lagi gue yang 10.000 iya itu jangan, soalnya si buluk ini pernah batuk sampai darah gitu di rumah gue. Gara-gara kayaknya rokok. Rokok aneh itu ya. Terus pas dia pulang, gue tahu dia sakit. Terus gue sempat debat sama bapaknya. Gue debat, gue bilang mana tanggung jawab anak, katanya mau tanggung jawab. Tanggung jawab bukan cuma status doang, gue bilang gitu. Tanggung jawab juga bukan soal duit. Tapi bisa jadi kasih sayang, perhatian semuanya juga, ya kan? Itu semua bentuk tanggung jawab. Iya, kata gue gitu. Terus bapaknya malah balas gue apa? Katanya gini, gimana mau tanggung jawab kalau nggak ada duit, sedangkan dia tidak bekerja, dia sakit. Ya gue bilang gini ke bapaknya, gue tawarin dengan baik hati, tidak sombong dan rajin menabung ya, lu tahu. Tapi dia kerja nggak sih? Jadi dia pas balik ke kampung itu, dia tahu-tahu resign di Jakarta tanpa bincang dulu sama gue. Jadi mereka udah punya rencana di belakang gue sebenarnya. Pas nikah sama lu dia udah nggak kerja? Masih gawe. Pokoknya dia resign tuh nggak bilang sama gue, tahu-tahu dia balik ke rumah, kita mau acara, dia udah resign, aku udah resign, terus mau kerja mana? Bandung. Terus aku gimana ya? Kamu aku ajak lah. Ternyata dia pulang ke kampung dulu, jemput bapaknya, nggak datang lagi. Mau bawa gue dari mana? Jadi sampai sekarang nih udah nggak. Tapi lu masih kontekan nggak sama dia? Kemarin gue kontak pas anak gue ulang tahun doang. Lu ngomong apa? Gue VC dia. Terus respon dia? Tahu-tahu ada telepon VC gue dimatiin aja. Iya. Mungkin lu udah nganggap lu ngeganggu dia kali. Enggak anjay, gue udah bilang sama dia gini, kata gue. Kalau bukan karena anak gue ulang tahun nih, gue gak akan VC lu. Jangan lu pikir gue pengen VC lu. Gue gak nunjukin muka gue sama sekali itu juga. Gue cuma nunjukin si Rehan aja. Anak VC sama dia. Tapi kalau yang Malaysia itu lu gak pernah. Kalau anak lu ulang karena tahun, itu udah parah banget soalnya mulutnya. Kalau yang Malaysia ya, dia udah ngina ibu gue, mama gue. Udah benar-benar kayak ngerendahin banget. Jadi lu udah cuma, gak berurusan lagi? Iya gak mau, kalau bisa gak usah. Ntar juga nyesel tuanya gak ada yang ngejagain. Iyalah. Gue cuma pengen buktiin aja sih, gue bisa kok. Bisa lah, apa yang gak bisa? Lu masih muda, nah itu buat pelajaran lu juga. Nanti kalau lu masalah ini 2 kali nih pelajarannya nih. Iya, karena kan gue mikir-mikir lagi nih. Kalau yang kedua kan memang itu kan akibat kesalahan sendiri kan. Iya, yang kedua kesalahan sendiri. Nah, yang ketiga nanti kalau misalkan lu masih ada jodoh, lu harus lebih seleksi lagi, milih-milih pasangan. Kalau bisa nih ya, lu harus jadi wanita yang apa ya? Mandiri mah, jangan dia BCA kan. Iya, gue pakai BCA bener. BCA. Ini apa ya? Yang susah didapat gitu. Jadi elegan, terus walaupun kita janda, walaupun tapi emang pandangan ke janda kan udah jelek aja ya. Emang gue susah dapat kok. Iya, makanya itu lu harus lebih seleksi lagi siapa yang berhak dapetin lu, siapa yang pantas buat dapetin lu. Ditambah gue lebih milih ke yang siapa sih yang bisa nerima anak gue gitu dulu sih, baru ke guanya.
walaupun nerima anak lu kalau kagak kerja buat apaan? Ya maksudnya itu kerja juga, maksud gue sayang sama anak gitu loh, bener-bener sayang sama anak. Kamu apa adanya, kamu juga terima aku soalnya tenang. Enggak. Jangan mau anjir. Jangan ntar hidup gue makin susah. Yang ada Udah dibikin susah. Gak Ih, apa-apa. gue mau cerita yang ini nih. Boleh lu mau cerita apa aja. Tapi kita ada minuman gak, Top? Ada. Iya, Ada aus. pasti. Ada. Ambil dulu ya bentar. Ambil minuman dulu. Gue pengen cerita tau gak? Yang soal bapaknya dia tuh yang kedua. Suami yang mantan yang kedua, si Buluk. Buluk. Cerita. Minum dulu. Oh iya. Ini Minum apa nih? Utama di sini. Susu janda. Minum aja. Ada. Ntar baper gak? Enggak dong. Oh iya. Jadi cuman tulisannya aja yang Iya, baper. betul. Top, minum Top. Ya. Kita minum dulu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kan. Bisa koceh lagi nih. Masuk banget minum iklan, minum iklan, udah tahu minum iklan. Udah bisa ngoceh lagi nih. Oke. Iya jadi kan ceritanya gini. Rada Ceritanya kan gini. Waktu yang kedua, yang kedua lu tuh bucin banget. bucin banget, goblok banget. Emang lu kan kalau udah bucin kan goblok. Tapi nggak segoblok yang ini. Dulu kayaknya ATM gue nggak pernah kosong. Lu bucin masih tetap kerja kan? Iya, Terus duit lu habis-habisin buat dia. gaji gue bahkan 10 ke atas itu pas sambil live streaming. Terus lu habis-habisin kemana duitnya? Yang ngempanin. Ngapain lu ngapain? Kan goblok itu bener-bener Saking aduh. bucinnya. Mungkin Gimana gini ya, kalau cowok tuh kalau kita tahu kita cinta sama dia tuh Iya. jumawa. Dia tuh ngerasa dia tuh pasti butuh gua. Kita tuh harus Iya. diinjak-injak. Kalau lu mau, lu sayang sama cowok, jangan sampai lu tunjukin kalau lu cinta sama dia. Dia selingkuh di deket gue berkali-kali. Terus lu maafin. Bahkan dia pernah izin mau selingkuh sama orang sekampungnya. Gue bolehin. Banget. Izin mau selingkuh udah kayak izin Pak ke toilet Pak gitu. Kayak mau futsal, Iya. kayak mau futsal. Dia izin, gue bolehin. Dan lu bolehin. Dan gue bolehin. Dan setelah selingkuh tuh nggak terjadi apa-apa. Iya gue diem aja, tapi pas dia pura-pura beli nasi uduk subuh-subuh ternyata dia VC yang di sono, gua kok panas ya. Besok-besoknya gue kasih tahu ke itu cewek. Sebenarnya gue pacarannya sama dia. Oh itu waktu pacaran. Iya waktu pacaran. Waktu pacaran. Anjir pacaran aja udah selingkuh lu. Iya di deket gue. Bisanya Iya mau. juga. Izin mau minum kopi nih ke kamar temen. Ya kan waktu di kontrakan. Ternyata teleponin sama cewek. Gue maafin. Kenapa? Kenapa? Gak tahu. maafin? Itu bodoh apa-apa gak ngerti. Gue maafin. Dan itu berkali-kali. Terus lu sekarang nyesel nggak? Nyesel banget. Iya itu, ya pasti lu nyesel lah. Nyesel banget semuanya. Selingkuh lu maafin, lu udah Dikasih izin. iya dikasih izin. Iya, gue dibohongin, izin. dimaafin. Kerja lu kerja capek-capek, Ya. dihabis-habisin Ya ampun. Motor digade. sama dia. Berdua sih, tapi buat nikah. Terus tapi malah hilang gitu aja. Terus sekarang lu udah miskin, terus dia pergi. Iya. Tapi sekarang anak-anak lu dia nafkain nggak? Enggak. Sama sekali. Dua-duanya nih. Dari dua bapak ini nggak ada yang nafkain. Enggak Lu ada. sendirian. Sendirian. Sekarang lu kerja apa? Gue dari kemarin jualan basreng aja. Jualan basreng. Kalau sebelumnya kan Sambil live-live di TikTok gitu ya? enggak, gue enggak live. Kemarin-kemarin kan gue sempet ngikut jualan ini. Kayak baju temen gue jualin, gue ambil keuntungan komisi gitu. Kalau dia emang ini hobinya dagang. Iya. Iya, iya. Dulu tuh gua juga punya barang dagangan nih. Dia yang supply tuh. Oh, dari dulu, emang dari dulu. Iya. Udah lama juga ya. Padahal dia pekerja keras loh, Top. Tapi kok belum Apa juga gue ini sampai kayak orang tolol nyari duit gue rasanya. Iya, apa aja dikerjain. Gue tahu banget lah kayak namanya seorang ibu dan gue Benar. ngerasain juga kalau demi anak mah apa aja kita lakuin kan. Gue pernah minta duit sama pihak sono yang kedua nih. Yang kedua. Ya, yang Kuningan si Buluk. Iya Buluk si Buluk. Kuningan. Sama Si Kuningan. sama orang tuanya. Dia Oh, lu bilang, minta duit bukan? enggak minta duit, gue bahas tanggung jawab. Ya. Terus bapaknya kan bilang dia sakit. Mm-mm. Terus gue jawab
Iya, gue tahu pas dia masih di rumah gue. Kalau dia sakit. Ya nggak apa-apa, gue pengen dia kesini. Nengokin cucu lah. Enggak, gue pengen si Buluk ini pulang ke tempat gue. Ya. Gue pengen tinggal bareng sama laki gue. Ya kan, mau dia sakit atau apa, gue menawarkan nih ke bapaknya nih. Nggak apa-apa, gue aja yang kerja selama dia sakit. Dia jaga anak. Yang penting dia jaga anak gitu lah. Yang penting dia sama gue, yang penting gue sama laki gue, yang penting. Iya, yang penting. Oh berarti yang pikiran lu yang penting bukan tanggung Iya, jawab. benar. Enggak, maksud gue kan Pikiran lu yang posisi penting kan ya ada sama lu, bukan tanggung jawabnya. posisi kan gue masih jadi seorang istri. Oh itu belum jelas. Belum cerai. Jadi kan dia ninggalin gue itu posisinya masih jadi seorang istri dan dia kan gak jelas nih. Jadi gue chat bapaknya. Bahas soal tanggung jawab. Tapi kan gue bilang tanggung jawab itu bukan cuma soal status, bukan cuma soal uang, tapi bisa jadi dari ada di sini juga bentuk tanggung iya, jawab. Nah, makanya pas dibilang sakit kayak gak apa-apa gue urusin dan gue yang kerja. Itu kurang baik apa gue menawarkan seperti itu? Cewek mana yang mau ceweknya apa? Yang kerja lakinya di rumah aja, bener nggak? Gue nawarin gitu. Saya tidak akan mengizinkan anak saya sakit dan bersama istrinya lah pokoknya. Gue chatnya masih ada sampai sekarang kayaknya. Beneran. Saya tidak akan mengizinkan gitu. Saya juga tidak akan mengizinkan suami saya bersama orang tuanya tidak bersama saya. Gue gituin balik bapaknya. Beneran. Ya sudah kalau itu maumu katanya. Yang penting kalau mau tanggung jawab anaknya sini saya bawa. Disangka dia kalau ngeluarin anak tinggal tiup doang gitu. Keluar langsung. Gampang banget kalau ngomong. Ngerti bapaknya mau tanggung jawab asal cucunya. Iya. Emang apa bedanya? Dia terima bersih, anaknya sama gua. Cucunya sama gua. Terima bersih, dan cucunya nggak kehilangan kasih sayang ibunya. Nah, iya, betul. Benar. Aneh nggak? Tapi kebanyakan emang begitu. Iya. Gua nggak mau nih tanggung jawab, tapi kalau ikut gua ya udah sini. Tapi gua pernah kayak gue ngepoin HP-nya si Buluk ini nih pas dia masih di rumah. Gue kepoin, memang mereka udah punya rencana jelek. Jadi bapaknya mungkin dia nikah habis lahir udah pergi. Nah, bapaknya ada WA ke Buluk ini katanya. Entar itu anak bawa ke sini, entar dimasukin ke kakaknya dia. Jadi adeknya Buluk, bukan anak si Buluk itu. What? Gila gak sih punya pemikiran begitu? Karena dia di dalam status KTP dia pernikahannya belum tertulis. Iya benar. Nah bapaknya juga belum tentu mau ngakuin kalau itu cucunya. Bapaknya belum mau, malu, belum mau orang kampungnya ini. Tahu. Tapi kan gimana orang udah jaga image kalau begini emang masih bisa jaga image? Ya kan bapaknya mungkin karena udah punya nama di sana mungkin. Keluarga gue udah malu, kenapa keluarga dia nggak gue bikin malu? Nah makanya itu tetap aja kan gimana pun juga kita perempuan kan. Jadi ini makanya karena gue peduli nih sama lu, besok-besokannya jangan cinta-cinta apa. Nggak mau cinta. Duit aja ya. Yang penting dia tanggung jawab. Mau dia miskin, mau dia kaya, kalau dia punya tanggung jawab dia akan berusaha buat benar. Buat kita. Benar. Dulu pas dia nggak kerja kan katanya nih. Terus bapaknya bilang kan gimana kalau mau tanggung jawab kalau nggak kerja. Tapi kalau dia bertanggung jawab dia bakal berusaha. Bakal cari jalan, bener nggak mau cari duit. Pasti bakal ada. Mau mulung kek, mau apa juga gue sanggupin. Sekarang mulung ratusan juta sambil lagi Iya. Banyak tuh dapat. Itu sekali minta dikasihin orang sama aja bohong. Tapi itu bentuk dari usaha. Iya sih, kayak gitu. Daripada lu diem tidur doang di rumah yang nggak dapat apa-apa kayak gitu. Juga. Bapaknya bilang gitu ke gue. Pak, namanya orang tua nggak mungkin nggak mau usaha untuk anaknya. Gue gituin tahu bapaknya. Sampai temen gue bilang, lu dapet hidayah dari mana berani ngomong kayak begitu sama bapak mertua lu? Ya gue udah kayak, aduh gue udah muak banget nih. Gue udah pengen kayak, masa gue ngalah mulu sih? Ma bapak gue juga kasihan. Ma bapak gue juga malu. Gue ngebiarin ma bapak dia enak-enakan di sana dan sekarang juga mantan gue tuh hidup kayak membujang anjir. Oke, udah. Ya kayak membujang, dari pas pulang aja dia kayak membujang. Dia nggak ngakuin ada istri, dia nggak ngakuin ada anak. Enak banget ya. Tapi kok bisa? Lu gak usah khawatir, orang kayak gitu tuh pasti ada. Iya, makanya gue diemin aja. Gue diemin aja. Entah dari segi finansial, entah dari segi pekerjaan. Lucunya dia punya tunangannya kemarin gue tanya. Malah dia bilang apa ke gue? Udah sekarang mah jalanin hidup aja masing-masing. Gue cuma bilang gini, gue gak masalah kalau lu mau pada nikah atau apa. Tapi tolong kasih tahu si Buluk. Tolong ke rumah gue dulu, pulangin gue baik-baik ke depan orang tua gue. Biar lu datang baik-baik, pergi juga baik-baik. Tunggu, dia udah tunangan? Dia udah tunangan juga? Kayaknya udah tunangan dia.
Berarti sampai sekarang nih lu masih belum puas ya? Belum, gue cuma pengen lu pulangin lu ke rumah gue dong, tolong. Baik-baik kalau udah pisah gitu. Bapaknya bilang kan cuma nikah siri, nggak perlu ada surat cerai atau apa. Perlu anjir. Perlu, kemarin juga si tetangga mau nikah lagi, padahal dia nikah siri nih, dia tetap minta surat disuruh. Iya, ada surat tertulis kan. Surat tertulis. Kalau dia udah cerai. Ya lu kasihan status lu jadi sampai sekarang. Gue cuma minta satu aja. Pulangin baik-baik. Iya, ke rumah gue sini. Kalau lu nggak ngerasa bersalah atau apa ke orang tua gue, gitu loh. Oh, iya. Jadi biar nggak jadi pertanyaan juga. Kan waktu kita nikah kan tetangga, RT semua ada. Iya. Gitu. Kalau misalkan lu di rumah aja sendiri, mana nih lakinya? Iya, pas awal-awal tetangga, lu tahu lagi mak di situ kayak mana. Aduh, najis banget. Tetangga memang. Si itu mana nanya, si itu mana? Gak tahu dimakan ikan, kata gue. Kemarin izinnya mancing, gue bilang gitu aja. Kemarin izinnya mancing gak balik-balik. Mancing selingkuh. Mancing cewek, dapet cewek di sana dia. Ih. Tapi lu udah lah, menurut gue ya udah ikhlasin aja kayak. Udah, ikhlas. Ikhlasin aja kalau misalkan dia udah mau nikah lagi nih. Emang iya, biarin aja. Lu udah ngomong tolong pulangin gue baik-baik. Iya, gue cuma pengen minta itu. Anggaplah lu nengok anak lu sekalian. Gue gituin padahal. Tapi nggak ada. Bapaknya juga pernah gue bilang gitu kok. Saya cuma minta pulangin aja. Ya udah nanti ke sana nyari ongkos dulu. Pengen banget gue jawab. Perlu saya ongkosin. Pengen banget gue jawab gitu. Enggak, emang sekalian jemput si Rehan katanya gitu. Oh, mau dibawa? Iya, pas bilang mau pulang juga. Oh maaf pak, soal anak mas, insya Allah saya sama keluarga masih bisa. Masih mampu, gue gituin sama gue. Oh ya sudah kalau gitu. Alhamdulillah kata dia. Oh ya sudah kalau gitu. Ya, seneng dia. Kelar. Malah seneng dia kalau ya udah kalau kamu mampu, saya nggak mampu gitu. Padahal gue teleponan sama emaknya, cerita-cerita. Walaupun gue dituduh yang soal. Jadi gue pernah putus. Waktu masih pacaran nih, gue pernah putus. Nah, gak pernah kontekan nih, terus kontekan lagi, tau-tau dia banyak utangnya. Oke. Iya kan, terus dia deketin gue balik kan. Nah kita balikan. Banyak utang tuh. Iya, gue bantuin tuh. Ternyata ada BPKB yang digade lah, punya bapaknya apa punya siapa. Pinjolnya banyak. Gue bantuin semuanya tuh. Gaji gue lebih gede dari dia waktu itu. Ya, terus lu bantuin, udah lunas nih. Pas nikah, pas saya pulang sama maknya, mak bapaknya mikir itu digadenya karena sama gue. Dia ngakunya gak di BPKB, katanya duitnya buat benerin dapur. Gue tanya maknya, enggak, cuma ngirim 500.000. Berarti lu ngiranya buat orang rumah, dia gade BPKB. Dia bilangnya buat orang rumah. Iya, orang rumah ngiranya dijual digade gara-gara lu. Iya. Dia ceritanya katanya buat dapur, benerin dapur, mama mau benerin dapur, katanya makanya aku gade. Katanya gitu. Gue percaya ya. Terus pas udah nikah gue teleponan sama maknya, cerita-cerita. Baru taunya pas udah nikah? Iya, baru taunya pas udah nikah. Teleponan sama maknya. Taunya lama banget. Teleponan sama maknya, cerita-cerita. Apaan? Orang cuma ngirim 500.000 buat dapur, kata maknya. Masa sih? Kagak jadi dapur, cuma wajan doang. Iya, buat kompor gas. Wajan doang. Kayak gitu kata maknya. Nah, tapi bapaknya mikir, lu udah tahu dia sekacau itu. Tapi lu masih mau dia ada di sisi lu, itu gimana konsepnya? gak tau, gue selalu mikir dia masih bisa berubah. Gue selalu mikir kayak gitu. Tidak bisa. Gak ada yang bisa ngerubah orang kecuali orang itu yang pengen berubah sendiri. Gak mungkin. Lu tuh bukan panti rehab yang bisa ngerubah. Nanti ada di sini nih. Nanti ada di sini nih. Aduh iya sih benar. Ceweknya aja gak pernah cukup satu. Iya. Aduh. Dia mau sama siapapun dia berpasangan, kalau dari diri dia nggak mau berubah, nggak ada yang bisa ngerubah dia. Susah, pinter banget lagi. Nggak mungkin lu ngerubah dia, itu hal yang nggak mungkin. Tapi gue ngerubah diri gue buat dia bisa. Karena lu pengen berubah, itu dari diri lu sendiri. Kurang apa, lu pengen anjir? berubah. Kalau dia belum pengen berubah, nggak mungkin dia. Kita tuh nggak bisa ngerubah orang. Dan nangis. Nangis lah. Ih ngapain nangisin dia? Gue mending nangisin yang lain. Nangis.
Biar naik Gue ratingnya dulu. Kayaknya iya ada bawang kali ya. Lu nggak perlu nangisin orang yang Iya sih. Enggak, gue bukan Nggak nangisin, worth it buat gue bukan nangisin orang, cuman gue nangisin diri lu sendiri. diri gue sendiri. Yang terlalu blow on. Iya terlalu, harusnya gue dikasihanin aja, gue kasihin banget sama diri gue sendiri. Nah sekarang lu harus belajar self love berarti. Iya. Sebelum lu cinta sama orang, lu harus cinta Jadi diri sama lu diri sendiri. Gimana Gue orang mau sampai cinta ngerusak sama lu? badan segala macam. Gimana kalau orang mau cinta sama lu kalau lu sendiri nggak cinta sama diri lu sendiri? Betul. Jadi caranya kita biar dicintai, kita dulu yang cintai diri sendiri. Jadi Nyesel. lu nggak usah bucin-bucin nama cowok begitu-begitu, nggak usah anjir. Nggak Gue mau, usah. sekarang mah gue mau cari yang tuaan aja. Mau tua, mau muda, tapi tuh lu kalau bucin jangan sampai kebucinan. Mau yang tuaan, wapres. Enggak, wapres kan ada negara Italia, ada. Kira mau Dia yang tuaan. nyapu sendiri emang. Iya, bisa. Iya. Terus nih, lu kan udah punya anak 2 dari orang yang berbeda. Terus lu yang besarin semua sendirian. Ada nggak pengalaman hidup lu yang asik gitu menurut lu? Nggak apa-apa nih gue ditinggalin, yang penting gue sama anak gue gitu. Ada nggak yang seru menurut lu? Yang seru ya. Ya semuanya kan dikaliku ya Mega ya. Hidup. Ada enak gak ada enaknya? Ada enak gak ada enak. Seru sih pas gue di anak kedua yang ngerasa seneng banget karena bisa ngasih ASI sampai Eksklusif. ngasih ASI sampai umur 8 bulan Emang lebih. yang pertama gak sih? Yang pertama gue baru 2 minggu abis lahiran gue udah harus kerja. Itu gue sedih banget rasanya. Itu waktu lu di Malaysia tuh? Iya, gue harus jaga toko. Emang bisa orang lahiran 2 minggu udah kerja? Ih gue jalan loh jalan. Oh, lu Gue normal sampai ya? bolak-balik tahu dari Oh, lu toko. normal. Cuma buat nengok anak gue doang. Kalau Dulu. besar gak bisa 2 minggu. Iya kalau sesar mah lama. Gue alhamdulillah normal sih dua-duanya. Yang kedua berarti ASI 8 bulan. Mm-mm. Tapi yang kedua kan lu 40 hari udah Iya. ditinggal. Iya. Kalau yang pertama berarti nggak pisah. Itu umur berapa pisahnya? Itu Anak lu umur berapa? anak gue umur 7 bulan dia pulang. Anak gue umur 9 bulan gue yang pulang. Jadi 3 bulan setelah anak dan empok gue pulang nih dari sana gue nyusul. Gue pikir kan kita memperbaiki ya pas anak gue pulang supaya gue bisa cari kerja juga, nyari penghasilan juga. Ternyata malah makin kacau rumah tangganya. Dia makin jadi selingkuhnya, makin jadi main tangannya. Oh yang pertama main. Yang pertama main tangan. Selingkuh juga. Muka gue sampai bengep ini di sini pakai helm tahu Mega. Tapi itu di Pakai lu lapor helm. polisi? Gue mau lapor polisi gimana? Posisi gue waktu itu nggak ada paspor. Oh, lu Kan gelap. makanya gue nikah siri. Lu imigran gelap lu ya. Iya. Lu kesana ngapain sih lu? gue kesana. Ngapain? Lu gak punya paspor ngapain di Malaysia? Jadi gue kesana tuh emak gue juga dibohongin. Gue juga dibohongin sih. Jadi kayak. Sama ini agen-agen. Iya. Nah. Awalnya tawarin kerja di kafe biasanya. Iya di laundry, di laundryan, cuci gosok. Nggak gosok baju gue bisa dong, ya kan? Pas nyampe ke Medan kan KTP tembak tuh semua. Sampai Medan dikasih tahu, aduh kamu nggak bisa nih kerja di tempat laundry, katanya kamu cuma bisa jadi pembantu rumah tangga. Lu tau bayangin kalau misalnya anak-anak umur segitu kan gengsi ya kalau sampai pada tahu nih teman-teman gue kalau gue tuh ke Malaysia jujur jadi pembokat. Jadi TKW. Ih, Terus sumpah. lu jadinya ikut tetap. Gue mau pulang, gue megang duit 200.000 doang dari mak gue. Ongkos naik bis dari Medan ke Jakarta 2,5. Anjir kata gue. Jadinya lu ikut. Gue udah setengah jalan, gue jalan lagi aja. Itu dari Medan tuh sisa 200.000. Iya. Sampai sono. Berarti lu nyeludup gitu dong. Enggak nyeluduk. Jadi Lihat di barang-barang gitu ya. enggak nyeluduk, cuman dibikin KTP tembak. Waktu itu umur gue 16, jadi kedua Paspornya satu. Tapi ada Ada. paspor tembak juga. Jadi umurnya jadi kedua satu dari umur 16. Tapi nama asli. Nama asli, muka Paspor asli. juga asli. Nyampe sana gue dicek umur diragukan 1 bulan suruh pulang. Terus diurus lagi kan, abis itu gue cabut dari rumah itu majikan. Terus nikah. Dapat jodoh. Tahu jodoh orang sekarang sih. Udah Ya, nikah terus lagi nikah. deh. Yang anak Malaysia itu. Oh belum. Belum. Nah, sebenarnya nih gini. Jadi bukannya gue bohong ataupun gak mau ngakuin yang kedua ya. Jadi waktu itu gue kan yang pertama sempat datang sebelum COVID. Gue nikah pas COVID. Itu beda 2 bulan doang. Oh dia ngajak balikan. Iya, dan gue kan udah gak ada rasa. Jadi gue gak bisa. Terus waktu gue nikah, mungkin empok gue, ponakan gue pada bikin status. Nah kan ada
kontaknya si yang pertama nih, ya kan. Terus pada motoin yang gue nikah. Oke. Nah si yang pertama ngeliat mungkin. Kalau udah nikah. Gue tuh tadinya mau ngomong, ya kan, mau ngasih tahu. Cuma kan gue tahu dia lagi ngejar-ngejar gue. Gue pengennya entar aja di waktu yang tepat kayak gitu. Nah terus tahu-tahu gue mau ngomong, gue VC, dia nunjukin gue obat. Aduh, lu serius nikah? Gue gila seminggu ini. Mukanya kusut banget, mukanya kacau banget. Jadi gue nggak jadi ngomong. Gue bilang enggak, bukan itu mah. Gue terpaksa bohong karena gue takut dia ngelakuin hal yang enggak. Bener nggak? Salah nggak gue di situ? Ya. Bukan karena gue nggak mau ngakuin yang kedua, tapi dijadiin kesalahan sama yang kedua nih. Oh, dia jadi, oh lu kenapa nggak bilang sama yang pertama kalau udah nikah gitu? Padahal dia kan baru tahu, yang kedua baru tahu kalau gue nggak ngakuin dia. Nah, dia aja nggak pernah ngakuin gue. Sakit kan lu digituin, gue gituin sama gue. Gila digituin balik nggak suka lu. Sakit nggak? Sama, gue sering banget digituin dari dulu. Lu nggak diakuinnya gimana? Ya kayak kan dia kan orang kampungnya kan nggak mau tahu, otomatis dia pulang juga kagak ngakuin gue. Berarti lu nggak pernah diajak ke kampungnya? Pernah pas pacaran. Nggak pas udah nikah? Belum. Anaknya juga nggak pernah dibawa pulang. Bener-bener dari lahir di rumah keluarga iya. lu. Kalau pas lagi lahiran dia ada. Pokoknya Tapi intinya kampungannya nggak tahu lah ya. Siapa? Orang-orang kampungannya dia. Iya, nggak tahu. Nggak tahu. Gue kan sampai sengaja tuh di IG tuh gue follow-followin semua followers dia. Terus habis itu gue sengaja juga gue bikin akun atas nama dia. Gue bikin story, surat nikah, foto anak. Oh, nama dia terpampang jelas, tau gak? Bersama desa-desanya. Nice. Sama tag info kuningan. Dan nanti dicari, ada masih. Bersama desa-desanya. Nah. Pakai nama dia itu. Gue bikin IG pakai nama dia. Otomatis di ACC dong kan followersnya kan. Kan gue ngaku-ngakunya dia bukan gue. Ben aja. Emang enak. Terus kalau pengalaman yang nggak menyenangkan menurut lu selama lu ngurus jadi single mom, jadi janda, punya anak 2, menurut lu apa? Yang nggak menyenangkan. Lu sering nggak sih lagi jalan orang tahu lu janda terus kiu gitu-gitu? Iya. Ngapain sih orang begitu ya? Heran gue. Catcalling, manggil-manggil. Karena kan secara ini kan lu masih muda, terus badan lu. Iya, nggak ada yang percaya pada bilangnya itu adek gue. Iya emang. Pada bilangnya itu adek gue kayak adek gue. Oh jadi kalau udah adeknya ya. Tapi gue mah nggak ngaku ya kalau gue punya anak. Gue cuma pernah sekali doang bohong soal nggak punya anak sama belum nikah. Yang karena gue takut yang pertama ngelakuin hal yang enggak doang. Cuma itu sekali gue bohong. Gue nggak pernah bohong sama orang buat nggak ngakuin kalau gue udah punya laki. Gue nggak pernah bohong kalau gue udah punya anak. Nggak pernah. Walaupun ada yang nyuruh bilang aja kamu belum punya anak. Ih sorry ya. Enggak lah, nggak bisa lah. Nggak bisa diumpetin ya. Kayak gitu. Tapi lu udah dideketin lagi belum? Misalkan sama ada cowok nih yang mau deketin lu. Dia bilang gue nggak laku tahu. Katanya udah sih hidup masing-masing aja nggak laku ya. Nggak laku katanya. Ya anjir. Asli tol yang ngantri banyak banget. Coba gue ladenin aja. Kayak gitu tau. Ya, jangan dulu. Biar aja dia dulu yang ini. Iya biarin aja ntar juga nyesel sendiri. Kalau misalnya bininya nggak ini balik lagi juga sama gue. Gue ludahin sama gue depan muka gue sumpah. Sebanget gue kalau ketemu pengen banget. Gue ada rencana gini nih kalau gue punya duit, gue ada rencana gini kalau gue punya duit, gue jalan-jalan nih kan gue tahu rumahnya di mana, desanya, tahu. Iya, pakai anaknya lagi pakai jas atau apa, kayak gue lewat depan rumahnya aja gitu, lewat aja gue bodo amat. Tetangganya kan pada tahu gue kan pada main ke sana, biarin aja. Semuanya juga gue follow-followin teman-temannya, biarin. Kenapa emang lo gak senang? Gue tunjukin gue bisa. Gue tunjukin, ini anak lu nih tanpa duit lu bisa gede anjay. Masih hidup kan anak lu sampai sekarang, gue gituin kemarin. Gue chat. Hebat kan gue. Tapi bener dia nggak mau sama sekali nggak mau tahu anaknya ini pengeluarannya per bulan berapa dia nggak mau tahu. Waktu gue masih jadi istrinya aja, gue minta duit disangkanya buat gue padahal buat keperluan anak gue. Tapi mau istri minta suami buat diri sendiri masih wajar, bener nggak? Itu masih hak gue, bener nggak? Tapi seakan-akan kayak gue minta, lu tahu gue beli krim lu berapa waktu itu? Nah itu lagi susah-susahnya tuh. Itu diterima gue Mega bukan dari dia. Itu hak kita kalau kita mau. Iya kenapa? Emang kan kita kan istrinya ya, tanggung jawab dia. Tapi kayak seakan-akan, pokoknya nggak mau deh, gue udah dihina banget, bisa-bisa harga diri gue kayak nggak ada. Gue minta di soal anak juga gue udah nggak mau. Iya, kenapa sih? Pengennya nggak minta duit tuh biar dia siapa tahu ada pemikiran, ternyata dia nggak ada pemikiran, ternyata dia nggak ada otak. Orang kalau punya tanggung jawab tanpa diminta pun pasti bakalan ngasih, karena tahu tanggung jawabnya dia. Enggak.
kalau nggak punya tanggung jawab mau kita ngemis kayak apapun nggak bakal dikasih. Iya tuh, katanya bener kali ke dukun. buat biar Tapi bisa kalau move on. kan bucin banget nih yang kedua. Kalau misalkan nih, misalkan terus dia udah nikah lagi, terus dia cerai, terus dia tiba-tiba sadar kalau oh yang ini masih lebih baik gitu. Terus dia datang lagi ke lu, mohon, lu bakal mau nggak? Lu siapa gue gitu? Yakin? Lu kemana aja? Ih yakin. Gue gini ya, sebenarnya sekarang masih ada rasa, tapi gue pikir udah nggak bisa. Rasa bencinya udah lebih besar ya. Jadi kayak gimana ya? Buat bareng-bareng lagi udah nggak bakal bisa. Udah nggak bisa dibaikin semua, diperbaikin udah nggak bisa. Udah. Walaupun dia udah berubah. Dia nggak akan berubah. Nah, dia nggak akan berubah. Pikir kalau dia bisa ngerubah. Sekarang dia nggak akan berubah. Karena nggak cuma 1-2 kali. Udah berkali-kali. Udah berkali-kali. Terus harapan lu nanti ke depannya lu mau ngapain? Anak-anak lu harus jadi apa? Buat sekarang ini sih, gue pengen jalanin kayak gini aja dulu ya, ikutin alurnya. Gue pengen nyari duit yang banyak. Gue pengen bener-bener tunjukin kalau gue bisa. Bisa tanpa mereka, bisa tanpa bantuan lu, gitu. Gue pengen tunjukin anak gue kalau bisa mah ya sukses apa semuanya. Aduh. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan kita yang penting kan udah berjuang, udah berusaha. Iya, gue berjuang terus. Lu jangan pernah patah semangat karena nih kalau kita niat cari rezeki buat anak, pasti jalannya bakal ada aja. Dia mungkin nggak ada pikiran untuk anak ya, rezeki anak biar nggak dititipin. Iya, padahal gue bilang ada mantan istri tapi nggak ada mantan anak. Tapi kayak seakan-akan kata-kata nggak tahu deh, harusnya tunggu azab dulu kali ya, baru bisa pada sadar gitu. Percuma diomong juga jadi kayak nyapain aja. Makanya mendingan gue udahlah, biar lu mau kayak gimana. Yang penting adalah kesehatan mental lu sih. Iya. Menurut gue. Mental gue masih aman sampai sekarang. Kalau nggak mungkin gue udah bunuh diri. Kalau gue nggak bisa. Gue kalau selingkuh dan KDRT adalah hal yang tidak pernah akan gue maafkan. Gue bakal kasih kesempatan 1 kali. Tapi kalau 1 kali itu lu nggak bisa menggunakan kesempatan itu dengan baik, ya udah gue nggak bisa lagi. Tapi cowok sekarang gitu, dua-duanya gue rasa kayak gitu deh. Jadi kayak lu lagi salah nih, dia lagi salah nih. Tahu dia bahas karena gue begini, karena gue salah, karena gue gitu. Bener sih, emang kayak setiap orang emang nggak ada yang sempurna, emang bener. Tapi kalau misalkan ini kesalahannya di hari ini, yang lalu-lalu ya udah gitu, maksudnya itu disebut lagi. Nggak usah diungkit lagi. Makanya setiap ada masalah harus diselesain hari ini. Iya, itu karena nggak diselesain masalahnya. Padahal kan udah selesai dari kapan tahu, tapi dibahas lagi. Ungkit-ungkit. No, jangan gitu Top. Kalau misalkan lu punya suami istri. Wah, jangan serang dua-duanya dong, satu-satu. Iya. Kalau tanggung jawab tuh nggak boleh diungkit-ungkit. Kesalahan orang lain boleh diungkit, tapi kalau udah selesai besoknya kalau ada masalah lagi yang itu nggak usah diungkit-ungkit lagi. Iya. Karena itu bakal memperkeruh terus keadaan kita. Gue tahu surga tuh memang di telapak kaki ibunya, tapi kalau bukan dari doa istrinya juga kan sama aja, benar nggak? Aduh, lama lagi. Enggak, tapi benar nggak? Tapi bener nggak, itu yang gue pelajarin sih. Ya, karena anak laki itu sampai dia meninggal dia tetap milik ibunya. Kalau anak perempuan itu sampai dia menikah milik keluarganya. Kalau udah menikah udah milik suaminya. Kita memang wajib patuh sama suami, tapi suami yang kayak gimana dulu? Iya, kalian nyontohinnya sama aja begitu. Kalau dia udah menyimpang, kita nggak wajib buat patuh. Kata Habib Jafar itu waktu itu pernah ngobrol sama dia. Kita wajib patuh sama suami, tapi kalau dia sudah nggak di jalan yang kita tahu itu udah nggak benar, kita wajib untuk tidak patuh. Kata Habib Jafar loh. Iya. Aduh jadi mellow. Jadi lu nggak usah nggak usah mikirin itu. Yang penting lu selama lu jadi istri, lu udah berusaha untuk membantu dia, udah berusaha untuk melakukan yang terbaik buat anak-anaknya dia juga. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngomong, alah lu begini, udah lu gak usah. Ini bodo amat sekarang mah. Gue mah gak mau terlalu dengerin, gak mau terlalu sibuk ya sama apa yang orang ingin soal gue. Yang jalanin gue, yang tahu diri gue. Gitu aja gue sekarang. Udah, lu gak usah sedih. Biar lu gak sedih, Tobi punya tebak-tebakan. Apa tuh? Ada ini. Apa tuh? Coba dong. Ini, kota-kota apa yang banyak
ibu-ibu yang jahat. Hah? Kota apa tuh? Kuningan Cuma laki doang yang jahat. Oh iya. Bukan ibu-ibu. Emaknya enggak ya? Enggak. Apa tuh? Makassar. Oh iya, Makassar. Makassar. Iya, Mak dia enggak kasar sih, cuman Iya. kejam aja. Iya. Oh, gue juga punya. Apa? Kota-kota apa yang sering keringetan? Ayo lo, ngeblank lo. Gak tahu banyak. Apa tuh? Bau-bau. Bau. Sering keringetan tuh ya. makanya Aduh. Gua ada juga. Apa lagi? Kota apa yang banyak orang bersin? Apa tuh? Aceh. 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 Emang lu kalau bersin kayak gitu ya? Haci, setahu gue Haci ya, bukan Aceh. Ih, tapi bagus juga bisa punya ide kayak gitu ya. Terus apa lagi ya? Lu punya pantun nggak? Pantun gak ada, gua gak ada. Tebak-tebakan doang. Tebak-tebakan doang. Masih ada lagi nggak? Udah habis. Udah doang. Mau keluarin lagi Nggak usah ada. Buat episode selanjutnya. Benar. Ntar habis gue episode kosong ntar. Ya Jangan Allah. ada. Biar dia nggak sedih kan Benar. ya. Iya, harus dihibur. Dihibur, dia harus dihibur. Harus. Karena suaminya sudah tidak bisa menghibur. Aduh, ikutan aku. Nih gue ada bikin kata-kata gini. Apa? Waktu itu ada yang bikin, Kuat. iya, kayak sebutin kata-kata yang bikin dia seneng kayak gitu. Ya. Gue bikin kata-kata gini. Saya janda, saya mama bunda, dan saya bangga. Dapat gue cepet. Widya 2022 nanti nih. Iya, dapat gue cepet, menang. Widya 2022. Kayak gitu. 2023. Dipotong. Nanti FYP. Aku janda, aku mama muda, dan aku bangga. Gak apa-apa lah. Emang kenapa? Kita bangga lah kalau Iya, karena kita kan bisa. Di kaki sendiri. Mm-mm. Nah, gitu Top. Iya. Jangan lupa teman-teman saksikan terus Janda Depan Warung Di PSJ TV. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe di YouTube, Instagram, dan TikTok TV_PSJ. Benar. Buat Widya, gue berharap banget lu dapat suami yang bener lah ya. Amin. Dapat suami yang baik, sayang, tulus. Yang pertama, yang paling penting adalah dia sayang sama lu. Kalau dia udah sayang sama lu, apapun yang ada di hidup lu, keluarga lu, anak-anak lu, dia harus Iya. sayang juga. Benar, dia pasti terima semuanya. Benar. Jangan pernah cari cowok yang cintanya lebih kecil dari kita. Benar. Jangan biar kita yang nggak ngebucin gitu. Harus kita cari cowok yang dia Tapi lebih susah besar loh, Mbak. cintanya. Nggak ada yang susah, semuanya mungkin di dunia ini. Gue berharap supaya lu bisa, anak-anak lu sukses dari Amin. hasil keringet lu sendiri. Amin. Biar Harus itu cowok-cowok itu menyesal. sudah meninggalkan saya Ya, pas dia dengan balik, anak-anak saya. pas dia balik lagi dia udah ngesot-ngesot. Aduh, Nggak ada kaki, nggak ada kaki. aku miskin. Aku miskin, aku nggak punya wanita lagi. Iya, udah gak ada yang mau sama dia. Dan yang paling penting ini, hati-hati terhadap laki-laki kuningan. Iya benar. Itu harus Hati-hati. dicatat teman-teman, Hati-hati, teman-teman. garis besarnya. Hati-hati itu yang paling penting. Kuningan. Kuningan. Dia kuningan lembut, tapi hatinya nggak terlalu lembut. Bahasanya aja lembut. Cuman kue bolu. Bahasanya lembut, Sundanya Sunda lembut kan mereka. Halus banget. Iya. Iya emang Benar. harus. Benar. Punten. 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 Mangga atuh silakan. Punten cabut. Cabut. Punten cabut iya. Iya. Ya, terima kasih Terima kasih. ya Widya, Terima kasih, semoga lu sehat terus Amin. biar lu bisa cari nafkah untuk anak-anak lu. Sehat badan, sehat mental, anak-anaknya jadi anak yang soleh, Amin. anak-anak pintar, baik. Terus gue pengen juga lihat anak-anaknya bisa mengangkat derajat dia. Amin. Terima kasih, semoga Terima kasih. lu sehat terus ya. Dulu. Sedih. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.